Baik sahabat-sahabat semua, masih semangat ya Bapak Ibu ya? Bersama kelas dahsyat dalam kelas online, strategi mengatasi digital distraction peserta didik. Nah kali ini tidak terasa kita sudah sampai di modul 5 ya. Bukan modul terakhir, ini masih ada beberapa modul lagi ya selanjutnya ya. Nah di modul 5 ini yang akan kita bahas adalah peran orang tua dalam meminimalkan digital distraction di lingkungan rumah ya, seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya Bapak Ibu, bahwa digital distraction ini nggak mungkin zaman sekarang itu dihilangkan secara total, yang bisa diminimalisir, diatur, diregulasi gitu Bapak Ibu ya. Oke, kita akan mulai ya Bapak Ibu ya di slide selanjutnya. Nah, pertama di sini kita bahas nih, peran orang tua ini adalah kunci mitigasi digital distraction di rumah. Yang pertama adalah komunikasi terbuka. Bicarakan penggunaan teknologi secara terbuka dan jujur dengan anak. Dengarkan pendapat dan kekhawatiran anak. Buat kesepakatan bersama tentang aturan penggunaan teknologi. Misalnya, oh kamu boleh main HP ya, tapi jam sekian sampai jam sekian. Boleh main HP tapi nggak boleh buka aplikasi ini, nggak boleh main game ini. Itu, jadi ada regulasinya. Nah, oke Bapak Ibu, saya tadi belum menyampaikan. Jadi materi kali ini nanti kita apa namanya? Ini sebagai bekal untuk Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu nanti akan berkomunikasi dengan orang tua, ya. Jadi ini nanti bisa diedukasikan kepada orang tua. Nanti PDF materi ini mungkin bisa di-share lah kepada orang tua siswa supaya mereka juga aware dengan adanya digital distraction. Nah, kemudian kedua ini, ada aturan dan batasan, masih nyambung ya. Jadi, tetapkan aturan yang jelas tentang waktu dan jenis penggunaan perangkat digital. Batasi akses ke konten yang tidak sesuai usia, Bapak Ibu ya. Jadi, jadwalkan waktu khusus untuk aktivitas tanpa gadget. Misalnya waktu main bersama, bermain, main bersama, kemudian misalnya makan, atau mungkin sedang quality time bersama eh, kedua orang tua, itu tidak boleh main HP gitu ya. Dan kemudian kalau model itu kita beri contoh penggunaan teknologi yang sehat dan seimbang, batasi penggunaan gadget saat berinteraksi dengan anak. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu jangan cuma nyuruh anak, wah kamu jangan main HP. Kita juga harus ngasih contoh. Kita itu main HP ya pada jam-jam tertentu, ya. Ya kalau bisa misalnya kalaupun pekerjaan kita itu terikat HP, ya usahakan semaksimal mungkin saat kita mengakses HP, ya kita kasih dulu pengertian kepada anak, Pak. Nak, bahwa ini apa namanya, ayah ibu buka HP ini untuk kerja bukan untuk main-main gitu ya. Nah, bisa juga Bapak Ibu sebisa mungkin untuk menghindari, ya diminimalisir lah intinya, diminimalisir anak itu melihat kita main HP itu. Jadi supaya anak itu mencontoh. Oh, ini orang tua aku aja main HP-nya jarang kok. Ya aku juga jarang gitu, intinya gitu. Jadi kita kasih contoh. Nah, kemudian minat dan bakat. Dukung minat anak di luar teknologi, misalnya olahraga, seni, musik, dan lain-lain. Ini ya, di luar teknologi. Jadi jangan game. Kalau game kan masih ada teknologi, nggak ada aktivitas fisik. Usahakannya aktivitas fisik lah, seperti olahraga, seni, musik, dan lain-lain. Sediakan alternatif hiburan yang berkualitas, misalnya permainan edukatif, buku bacaan yang bermanfaat, dan lain sebagainya. Oke, next. Kemudian kolaborasi dengan sekolah. Jadi ini sebenarnya kan materi untuk orang tua Bapak Ibu ya. Jadi ini komunikasi rutin dengan guru. Kita sebagai guru harus menjalin komunikasi rutin dengan orang tua siswa Bapak Ibu untuk meminimalkan digital distraction ini. Ya, penting untuk membangun komunikasi yang baik dengan guru. Ya, dengan berbagi informasi dan kekhawatiran, kita dapat bekerja sama untuk memastikan penggunaan teknologi yang sehat di lingkungan sekolah. Ini nanti kita edukasikan kepada orang tua murid. Bapak Ibu jangan ragu ya, misalnya mau ada yang didiskusikan soal perkembangan anak, ya, soal pendidik anak di rumah itu. Jadi kita itu sebagai pendidik juga harus siap support, siap menerima jawaban. Ya entah mungkin meskipun jawaban itu hanya komunikasinya hanya via chat WA nggak masalah. Yang penting ada komunikasi, ya. Kemudian uh, minta anak itu untuk ikut kegiatan di sekolah, ya. Dengan terlibat dalam kegiatan sekolah, ya orang tua itu dapat memahami lebih dalam tentang kebijakan dan program sekolah terkait teknologi. Ini akan membantu orang tua menyelaraskan aturan di rumah dengan apa yang diterapkan di sekolah. Kemudian orang tua juga diedukasikan untuk dukung program sekolah. Ya, orang tua dapat mendukung program sekolah yang bertujuan untuk meminimalkan distraksi digital. Jadi sekolahnya pun juga perlu program khusus ya atau kebijakan khusus untuk mengurangi distraksi digital.
seperti dengan menanyakan seperti dengan menyediakan sumber daya atau sukarelawan, kemudian kolaborasi yang erat antara orang tua dan sekolah akan sangat bermanfaat bagi anak-anak. Oke, kemudian next, komunikasi terbuka ini kunci membangun pemahaman. Nah, poin pertama adalah bicarakan penggunaan teknologi. Buka diskusi terbuka dan jujur dengan anak-anak. Ini kan nanti tidak ditugaskan kepada orang tua ya. Jadi orang tua diminta untuk diskusi terbuka dan jujur dengan anak-anak mereka tentang penggunaan teknologi. Dengarkan pendapat dan kekhawatiran mereka. Kemudian buat kesepakatan bersama seperti yang tadi disampaikan ya. Jadi ada batasan-batasan tertentu ketika mau main HP jam berapa, nggak boleh aplikasi apa gitu. Kemudian terapkan dengan konsisten. Terapkan aturan yang telah disepakati secara konsisten. Berikan contoh penggunaan teknologi yang sehat dan seimbang. Nah, ini kadang-kadang yang tidak mudah Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sudah diskusi panjang lebar, sudah menetapkan aturan kamu harus begini ya, kesepakatannya begini. Tetapi kita sendiri tidak bisa menegakkan aturan dengan konsisten. Nah, itu kadang-kadang yang jadi masalah. Oke, next. Nah, aturan dan batasan ini kita lanjut tentang aturan dan batasan untuk menjaga keseimbangan. Pertama ada poin waktu penggunaan. Tetapkan aturan yang jelas tentang waktu penggunaan perangkat digital seperti jam tidur, jam makan, dan waktu khusus untuk aktivitas tanpa gadget. Kemudian jenis konten. Batasi akses anak-anak ke konten yang tidak sesuai usia seperti game atau video yang mengandung kekerasan ataupun konten dewasa. Ya, karena konten-konten seperti itu ini sangat mendukung distraksi digital Bapak Ibu. Ya. Kemudian jadwal aktivitas. Sediakan waktu khusus untuk aktivitas tanpa gadget ya. Ya, yaitu seperti makan bersama, bermain, membaca buku, misalnya nonton bersama nggak apa-apa lah. Misal nontonnya di TV tapi ya gitu ya, di layar jangan di HP gitu, nonton bersama untuk quality time itu. Tujuannya sebenarnya bukan untuk nonton Bapak Ibu, tapi untuk quality time ya. Ini akan membantu menjaga keseimbangan dalam penggunaan teknologi. Oke, next. Nah, ini kita bahas minat dan bakat alternatif sehat untuk anak. Ya, misalnya ada olahraga. Dukung minat anak dalam olahraga seperti sepak bola, berenang, atau bersepeda. Fasilitasi Bapak Ibu. Aktivitas fisik yang menyenangkan dapat menjadi alternatif yang sehat untuk mengisi waktu luang. Kalau nggak ada aktivitas fisik, biasanya pelariannya ya selalu ke gadget, gitu ya. Kemudian seni. Dorong anak-anak untuk mengembangkan bakat seni seperti melukis, menggambar, dan bermain musik. Aktivitas kreatif dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan keterampilan. Nah, kemudian buku dan permainan. Sediakan alternatif hiburan yang berkualitas seperti buku-buku menarik dan permainan edukatif. Nah, aktivitas ini dapat membantu mengembangkan imajinasi dan keterampilan berpikir anak-anak gitu ya. Oke, demikian Bapak Ibu. Jadi sekali lagi modul kali ini, modul 5 ini sebenarnya peruntukannya untuk orang tua. Namun di sini tetap kita sampaikan supaya nanti Bapak Ibu bisa sharing kepada orang tua siswa. Dan Bapak Ibu saya izinkan untuk membagikan file PDF ini, modul 5 ini kepada orang tua siswa ya. Oke, demikian modul 5. Kita akan lanjut ke modul selanjutnya. Salam bahagia.